Karon, coba kamu look at the back, wear your backpack, zip your bag, and if I unzip your bag, will you feel it? No. Itu adalah adegan paling nggak masuk akal yang pernah ada di. No, we have to prove it. No. Yep. Nggak bisa. Cut the crap, stop doing that. Apalagi That tasnya, just doesn't apalagi make tasnya sense. JanSport gitu kayak itu kaku bahannya. Walaupun lo pakai headset ya. Dan itu pun headsetnya tuh nggak yang in ear. Iya, bukan yang in ear yang bisa Iya, noise cancelling gitu loh. Itu tahun 2008 nggak ada noise cancelling. Mohon maaf nih. Mana bisa kayak gitu. Terus yang paling aku nggak suka tuh adegan waktu dia nginjek MP3 playernya itu. Nggak, itu rusak aja kalau diinjek nggak bakal ke record. Kenapa switch ke record mode? Apa iya. sih? But then this is Teen romcom. apa yang mau gue komentarin nggak bisa gitu, kayak lu lihat konteksnya dong gitu. Iya ini nggak masuk akal. Kita sebagai penonton dewasa ini salah satu Adik-adik itu tidak akan terjadi. No. Please. No. Karon, Yes, Miss Rizky. I have this question. So what would you do? When you if say you have a this- question, you feel like my teacher. Like, yeah, of Okay, course you're a Alendra, teacher. I have a question. Okay, that's one of my students, by the way. Yes, Miss Whiskey. Yes, Miss Rizky. Yeah. So if you had this arlogy a watch that can kind of like take you back to the past, which specific time would you choose and why? Oh, ini kayak pertanyaan lagi di pageant gitu ya. If I have a watch that can take me back in I time, personally believe that I might choose this specific time of my life where kayaknya bentar, tergantung tujuannya dulu sih ini sebenarnya ya. Kayak aku harus tahu kenapa jam ini ada sama aku sekarang gitu, di momen apa dan kebutuhannya apa gitu. Okay. Jadi kalau misalkan tapi kalau disuruh milih, then will I like keep living the past and change something whatever you want to change, if you do have it. Atau I keep going back and forth gitu. Gini deh, to make it specific, kamu tuh di situasi dimana you kind of want to change where you work or where you live or whatever it is, tapi berat juga nih ninggalin yang sekarang gitu. Sekarang ini. Oke. Terus tiba-tiba jreng. Oke, where am I? Ini di mana ya? Tahun berapa ya? Loh kok beda? Then you realize that you are in the past. What would you do? Would you change something if you had that power, or would you actually not do anything and try to go back to the present? Oh my, wait, okay. So kalau mau serius, I will go back to like 2017 bulan Mei, sekitar tanggal 22 apa 23 gitu. Was it like Specification is ulang tahun Suho ya? the key. Jadi that was aku baru resign dari the other office to the new office, dan that was actually the darkest time, not specifically ngomong soal the office sebenarnya, tapi the darkest era of my life in general. So Okay, kenapa tuh? Kalau aku kembali ke situ with my mentality now, I think dan ketika nanti aku menjalani hidup itu lagi all over again gitu, a lot of things I can like prevent from happening. Okay. Tapi related to myself as a human, as a person. Bukan cuma like, tentang kerjaan bukan atau cuma tentang kerjaan, including like I don't know, love life mungkin, friendship, terus juga another thing lah, kayak even fandom gitu, even the podcast, kayak segala macam. Kayak tapi kan kalau di Lovely Runner kan going back to time, dan dia mencoba untuk mengubah masa depan karena ada orang ini yang ingin dia lihat tetap hidup kan di masa depan kan. Kalau aku lebih ke kayak, kalau aku punya kesempatan itu, I will go back and change my life gitu, karena to save yourself, to save myself, to Okay. save myself from everything yang pada akhirnya you're kind of like somehow ruining yourself dari tahun itu sampai ke tahun ini gitu. that is actually very deep. Yeah, that's a very deep. And very specific. I'm so sorry. I love how you give me the time frame, the dates, the timeline, the exact timeline. Wow. Because on that May 2017, I watched Red Velvet in Jakarta too. Then it's kind of like it might be really fun to
reliving that experience. What about you? Jadi kalau yang pas nonton Red Velvetnya, you want to relive that one ya? You want to kind of like live that moment. Karena kalau 2017, 18, 19 itu tuh kayak banyak banget momen K-pop yang kayak I really want to go back there and then like enjoying one more time gitu. Kalau Mr. Rizky apa? 25th of March 2015. Wow. Ya, oke. 2015. Hari apakah itu? Hari pertama kalinya, bukan pertama kalinya, that's the only time so far One Direction came to Indonesia without Zayn, and then coming home crying, finding out the news that Zayn is opted out from yang ini kayaknya lebih dekat dengan konteks obrolan kita karena One Direction sama Eclipse sama-sama sebuah grup gitu kan. Ya kan? Zayn sama Sonje sama-sama member of the group yang gitu. Terlihat seperti the most depressed one maybe at that time. Like Zayn keluar itu karena justru nggak mau berakhir seperti Sonje kan. Iya benar-benar. Jadi good for Zayn. Bukan aku pengen relive that, tapi lebih atau jangan-jangan ternyata Zayn keluar karena beneran ada kamu yang kembali ke waktu itu untuk prevent him to not depressed. Right. And somehow we are connected. I would love to believe in that. Tapi tidak sepertinya. Tapi fantasi yang seperti ini yang menurut aku membuat Lovely Runner itu ternyata menarik untuk ditonton sebenarnya. Karena setuju. Kalau boleh jujur, ketika memulai ini cukup lama untuk buat aku, selain karena emang kesibukan di kehidupan nyata gitu, tapi cukup lama untuk kayak mulai bener-bener invest ke gue mau meluangkan waktu hari ini nonton 5 episode gitu misalnya, buat ngabisin 5 episode Lovely Runner ini untuk ngasih judgement kayak will I continue or not gitu. Dan ternyata efeknya di luar dugaan. Ternyata ada elemen-elemen yang aku rasa sebenarnya kalau dibilang baru enggak juga gitu. Ini lebih ke kayak karena drakor itu sebelumnya udah pernah ada yang seperti ini, mereka berusaha untuk membuat sesuatu yang punya nuansa yang sama but make it lebih better. Segar. Make it fresh and make it better gitu. Jadi fantasi elemen itu juga sih yang menurut aku now I'm sold. Karena siapa yang coba yang nggak mau punya second chance gitu kan? Menurut kamu gimana? Is that the one thing yang membuat kamu pada akhirnya I will continue, or kayak you don't have any expectation at all sebenarnya? No, nothing at all. Even now that I'm in episode 9, aku ngerasa ini tuh udah di luar ekspektasi aku banget, di luar apa yang at least aku duga. Tuh karena satu, aku pikir ini tuh tentang atlet lari. Cause it's Lovely Runner. Atlet lari yang jadi si cowoknya itu atlet lari dan pacaran lah sama si karakter cewek ini. Just as simple as that. And it's about, I thought it's gonna be like the strong girl Do Bong-soon. Bokju, the rest lifting fairy. But I think no, it's not about that. And Lovely Runner, I think it's because they are trying to kind of run from the fate or run from the reality or run from. So Lovely Runner, I think it's referring to the both of them, right? I think so. And what keeps me going is that aku sih suka misteri-misteri yang si pemeran utama ini, si cewek ini, Imsol, dia segak tahu itu juga tentang betapa terhubungnya dia ke Sonje. So the more that we found out about that, dia juga sama-sama surprise gitu. Jadi kita ngerasa emang ini journey dia tuh kayak merge sama penonton. I think so. I kind of like get sold when aku sebagai penonton sama Imsol sama-sama gak tahu ini what comes next and will this work on apa sih? There must be like purpose that I'm sent back to the past, right? Ada purpose-nya nih, kenapa gitu kan? Is it to save the death? Is it to prevent the death or to find out that how they are actually so connected? Nah, itu yang kayak sampai sekarang pun di episode 9 masih ada surprise yang oh gitu. Nah, I like that mysteries and the fact that it's being unfolded along the way. Sama kita tuh kapasitas gak taunya sama kayak Imsol. So I like that. Dan Imsol pun kadang kayak dia kan kebeg gitu ya, banyak hal-hal yang berusaha dia hilangkan dari ingatan, banyak hal-hal yang berusaha dia simpan, udah nggak usah ingat-ingat lagi. Dan when she revisits that moment, oh iya benar, there is this moment in my life, aku tuh pernah gini. Dan kalau saat itu
hal ini membuat masa depan akan begini, and then she tries to kind of at least change her perspective on that. Ngubah apa tuh kayak sikap dia gitu, kayak cara berpacaran, cara apa. And I love exactly the fact like what I said in the beginning, right? Kayak ketika kita our mature version of ourselves kembali ke masa-masa kayak dengan consciousness yang kita punya sekarang gitu. Mungkin salah satu yang akan kulakukan nanti kayak rewatch 25-21 dengan perspektif yang berbeda dan kedewasaannya. Tapi aku setuju sih sama yang kamu bilang tadi, kayak kita Imsol bener-bener nggak tahu, dan yang mungkin bikin aku jadi tertarik untuk tahu lebih lanjut karena nggak ada orang lain selain dia yang tahu soal ini gitu. Maksudnya kayak ada beberapa time travel drama yang menampilkan kayak orang ini harus punya teman supaya dia bisa ngobrolin soal ini, supaya untuk dia menjalankan bisa misi at least menjalankan misi at least gitu. Tapi di sini dia sendiri dan dia berusaha untuk yang kayak orang-orang nggak boleh tahu, karena kalau orang-orang tahu kayaknya konfliknya tuh akan jadi berbeda gitu. Karena perjalanan ini menurut aku kan emang sangat personal banget ya buat Imsol, dan maksudnya kayak kalau aku jadi Imsol dan kemudian aku ada di kenyataan itu, terus aku kembali ke masa lalu cuman untuk menyelamatkan si idol ini gitu ya. Di awal kan gitu, si idol ini sebelum kita tahu ternyata mereka terhubung gitu dari kematian gitu. Kayaknya kalau aku bakal misalkan open up ke orang lain, mungkin orang akan kayak apaan sih, lebay gitu gak sih mikirnya gitu. Tapi nggak ada yang lebih mengerti Imsol dengan segala fanatisme dia terhadap Sonje selain Imsol sendiri gitu. Maksudnya di dalam konteks ini kalau kita mau ngobrolin soal in real life, kayak kita sebagai fans K-pop aja tuh kayak mungkin sesama fans pun kita masih agak susah untuk bisa relate gimana cara dia ngefans seseorang, gimana cara aku ngefans seseorang gitu. Kapasitas like cinta aku misalkan terhadap si Do Kyung-soo sama Karon kan mungkin kalau kita we talk further about that it's gonna be different gitu. Dan pengorbanan yang kita mau lakukan untuk dia pun akan berbeda betul. Dan itu yang membuat aku yang kayak masuk akal, kemudian dia dikasih apa namanya di awal-awal especially dia nggak punya teman gitu. Maksudnya nggak punya teman dalam artian nggak punya teman untuk sharing soal si misteri ini. Even ketika dia mau ngomong soal masa depan pun kayak time suddenly stops, dan that's so fun. That's so fun, and like aku suka waktu adegannya kayak Reno Kim Tae-hyun just to escape the daddy. I love that scene. Kayak oh my god, it's so meta gitu. Maksudnya kayak even in the first episode aku cukup kayak langsung kaget ketika mereka putar Soshi gitu kan. Terus tiba-tiba di situ ada Yuri gitu, kayak wait, berarti ini we start from the past gitu kan. Bahkan aku nggak ngeh tahun apapun yang ditampilkan di situ, tapi aku ngeh langsung itu ini di tahun itu karena SNSD lagi rilis di Saunul Mareba gitu kan. Kayak oh okay, this is interesting gitu. Makanya semuanya baru nyambung itu gitu. Apa referensi kayak pop culture referensinya itu jadi seru. Iya. Dan itu make sense dan inline juga sama series ini, karena memang dari awal juga ceritanya tentang seorang fan ya kan yang mencintai dengan dalamnya si idol ini gitu. Dan I love how she also just realized that like kayak kapasitas cintanya dia terhadap si Sonje ini tuh ternyata dia semakin she keeps finding out like it's more actually than what she already knows. Yeah. That's it. Like kayak okay. So it's not because like I love him that he saved me through the phone call yang waktu di episode pertama. Dan we are more connected than just that gitu. Nah, terus awalnya juga aku sempat bingung sih. Maksudnya karena mungkin masih awal-awal banget ya. Aku masih ada di episode yang masih di half season. Jadi kayak ngerasa kenapa kalau misalkan selama ini dia terhubung terus dia tuh nggak pernah sadar gitu. Maksudnya kayak setidak pernah sadar apa sih lo sama tetangga lo sendiri gitu lo, at least kayak once in a while lu pasti ngelihat dia jemur pakaian lah gitu loh. Iya benar. Terus kayak aku pikir masa sih sebegitunya gitu. Itu yang sempat aku bikin aku ya kayak nah this is like gitu tadinya. Betul. Tapi dan I'm still trying to like
not really care about that karena since dramanya udah selesai, karena aku juga sudah heavily spoil dari media sosial dan segala macam, aku tahu endingnya akan seperti apa gitu. Jadi I don't share. Oh, you don't know? I don't know. Oh my God, I'm being so good. So the ending terus jadi aku mikir kayak apa ya? Masa sih gitu? It's a plot hole gitu ya. Iya, isn't this a plot hole atau kayak masa sih dia nggak pernah kalau that's make me like gitu. Iya. Tapi maksudnya sebanyak episode yang Karon udah tonton gitu kan. So kalau kita taunya atau di timeline yang dia she's a fan, he's an idol ya kan. Dan dia ternyata punya power untuk aku tuh ada loh selama ini di kehidupan idola aku and ternyata mungkin aku bisa loh menyelamatkan dia dari kematian di masa depan gitu kan. Nah, as she knows that, dia tuh dia nggak tahu bahkan pertemuan mereka tuh cuma sebatas transaksi salah kirim paket. Karena kalau nggak dia kembali ke masa lalu, that's all she's ever known him. I think itu pun nggak tahu itu teman tetangga sekolah ya kan. Karena dia diselamatkan misalkan. Ada narasi, have you already got that? Have you been there? Like kayak diselamatkan di momen yang sangat traumatis sehingga she doesn't even want to know who saved her. Bahkan dia pernah punya memory loss di bagian itu karena that's too traumatic for her. Too traumatic. Bukan mungkin kayak natural memory loss juga sih. I think like she meant to kind of try to erase that like so hard. Bahkan ketika ada sosok orang yang nyelamatin dia mencoba menjenguk atau mencoba datang terus dia teriak, why did you even save me? Like she doesn't even want to find out like, can you come in and who are you and introduce? Kamu dari sekolah tetangga toh gitu. No, there is no recollection of her actually. Makanya sekaget itu ketika dia dibalikin ke masa lalu ternyata dan menemukan Lala Lili ABCD gitu kayak I think still makes sense on that sense. Tapi ada juga aku juga setuju sama Karan di momen mungkin yang menurut aku plot hole dan aku juga nggak bisa bilang ini tuh mungkin I think it's an actual plot hole karena belum selesai betul. Jadi kita belum selesai ya semuanya. Jadi kita memang makanya kita ngerasa ini plot hole bukan sih, tapi kita pengen tahu dan pengen membuktikan apakah emang ini plot hole atau kayak emang ini bukan gitu dengan kayak let's continue watch this gitu kan maksudnya. I am continuing actually. Iya maksudnya kayak, aku belum bisa menemukan ke titik kayak udahlah. So I think I will continue too. Tapi just to find out that is this plot hole or not. Soalnya kayak aku ketika nonton ini aku kemudian berpikir kayaknya ini akan lebih seru kalau ditontonnya pas lagi ongoing, aku pikir karena kayak aku sebagai penonton yang overthinker gitu jadi kayak bisa memunculkan berbagai macam pertanyaan dan teori gitu loh, kayak maksudnya we can still do that actually because we don't know everything yet. Yeah, but then people will like nggak tahu gitu. Ya udah nggak apa-apa, then they can confirm, right? The second thing adalah ketika aku merasa ada sequence yang nampilin kayak kejadian di masa depan tapi setelah Imsol balik ke masa lalu. Nah di situ in that short moment aku merasa kayak sebenarnya sepanjang drama ini berjalan means the future keep changing kan, karena walaupun sebenarnya kayak Imsol sering ngomongin soal takdir gitu ya, kayak kita nggak bisa mengubah takdir gitu, kayak misalkan waktu adegan dia berusaha untuk jangan sampai Sonje ketemu sama Pak Kim gitu, si manajer ini gitu. Tapi eventually dia ketemu juga gitu. Dia dapat juga nomor itu kan. Maksudnya kayak ada hal-hal yang emang if it meant to be dia akan terjadi gitu. Nggak akan berubah gitu. Iya betul. Nah, ada kemudian adegan-adegan yang ditampilkan yang mengesankan kayak perubahan-perubahan kecil yang kemudian terjadi di masa depan setelah Imsol kembali ke masa lalu gitu loh, kayak tapi dibalikin POV-nya dibalikin, kayak waktu yang adegan awal banget yang dia ketemu Sonje di jembatan yang pas salju itu, awalnya kan kita dikasih lihat dari sudut pandangnya Imsol, terus abis itu di episode berikutnya dari sudut pandang Sonje kan, dan di situ aku merasa kayak apakah drama ini akan berjalan dengan sekecil apapun tindakan Imsol yang di masa lalu ini akan mengubah banyak sekali kejadian di masa depan gitu, maksudnya sedikit like the bigger fate will still happen no matter like how it happens. Tapi pada akhirnya karena aku sudah kena spoiler jadi kayak eventually she will
kayak gini gitu. Dan kita sering banget ditawarin atau diyakinkan kayak gitu, kayak apapun yang IMSO lakukan di masa lalu atau sikap dia yang berubah pun itu akan berefek ke masa depan itu kan. Tapi gak lama kemudian kita dipatahkan kayak itu the bigger thing will still happen. Kayak misalkan kembali ke masa depan terus bentar, kok kejadian ini masih terjadi walaupun caranya berbeda gitu. Kita sering dibolak-balik juga sih, and in that sense it's good. It's good. Bagus dong, nggak kayak bentar kamu misterinya belum selesai karena emang series ini belum selesai. You have to like prove it to and wait until the end to see everything gitu. Nah, karena aku nggak tahu sama sekali and I like to keep it this way, please. I'm looking forward to it and I'm continuing just to prove that apakah hal-hal yang menurut aku ya tadi kita pikir I think it's a plot hole deh, kayaknya nggak mungkin deh kayak gini, masa. Nah, aku pengen dibuktiin itu. Dua, dan the best way to prove that adalah dengan menyelesaikannya. Betul. Yourself kan. Betul. Seperti yang selalu and I already halfway anyway, jadi kayaknya I'm going there. Dan yang sebenarnya kalau mau dibandingkan dengan drama Korea yang sebelumnya kita tonton, durasi ini tuh sangat-sangat friendly tahu di menurut aku, kayak they make it like just 1 hour exactly, like 1 hour terlepas dari opening title sama ending title gitu kan, maksudnya kayak bener-bener pendek banget. Jadi makanya kayak aku pun pas nonton, wah tiba-tiba udah 5 aja gitu. Aku seneng, dan mungkin karena emang seringan itu juga kali ya, jadi nggak perlu terlalu, maksudnya mereka tidak membuat ini terlalu ringan sampai akhirnya kita pun jadi teralih dengan mudah perhatiannya, tapi juga tidak membuat ini terlalu berat sampai kita jadi kayak wait, is there something that I missed? Terus aku harus kayak balik lagi buat ngelihat, memastikan itu gitu maksudnya. Tapi ada, tadi kan kalau nyebut ini sebenarnya temanya lumayan deep tapi nggak disampaikan terlalu berat gitu kan. But are you comfortable with like that setting though? Karena aku ngerasa ada beberapa hal ketika it's already heavy. Emotionally, I'm feeling heavy here in my chest. Suddenly they flip it with like by entering like one moment yang konyol dan kocak. Are you fine with that? Ada beberapa adegan yang aku ngerasa that's a relief. Thank God you come, the comedic timing yang bikin aku kayak lega. Tapi ada yang repetitif sehingga it's not necessary gitu. Aku sih gitu, what do you think? Kalau aku mungkin sampai sejauh ini belum ada yang benar-benar kayak mengganggu seperti apa gitu ya. Cuman aku lebih ke mindsetnya ketika nonton ini adalah karena it's a teen fun drama gitu. Jadi mungkin ketika aku sudah masuk ke dalam sebuah komitmen untuk nonton drakor dan mindsetnya it's a fun teen drama, biasanya hal-hal yang berat itu nggak lagi membuat aku kepikiran secara berlebihan gitu. Jadi pada akhirnya jadi kayak go with the flow aja sih. Dan mungkin setuju juga sama yang kamu bilang yang kayak bagus dia datang di saat momen yang ini karena so they can like maintain the tone of the fun, they can still maintain the like consistent dengan genrenya ya, bawaannya para karakternya juga gitu. Karena sebenarnya kalau mau dipikir-pikir juga sih drama ini kan dimulai dengan sebuah cerita yang cukup heartbreaking gitu, maksudnya kayak suicide, terus juga dia sebagai difabel terus mau cari kerja, dia kemudian ditolak cuman karena tempat kerjanya nggak suportif yang dia pun sempat merasa putus asa menjalani kehidupan gitu. kan. Terus juga tiket konsernya ketinggalan di bus dan dia baik-baik saja, kayak nggak ada fans Indonesia, nggak mungkin kayak gitu. Nggak mungkin. Gue mencak-mencak. Nah itu dia, apakah dia nggak nerima email tiket? Iya. Please mbak, ini 2023 kan ceritanya. Is that the only ticket that can allow you to get into the venue? Bruh gitu kayak. Bukannya sekarang udah zaman wristband yang ketika lo pakai tuh. Itu maksudku kayak kita udah dimulai dengan sesuatu yang sebenarnya temanya heavy gitu. Tapi ya pada akhirnya dengan mindset bahwa it's a teen fun drama gitu, jadi aku pun merasa kayak se-heavy-heavynya ini bakal se-heavy apa sih gitu jadinya. Pembawaannya ya, when we talk about the delivery. Iya sih. Tapi jujur adegan acim dramanya, which is like the moment when they look into their eyes to each other, that's too often man, like yang that sinetron moment ketika jatuh ditangkap terus staring at each other's eyes deep, agak terlalu sering menurut aku, for real, and it keeps carrying it on until half of the season. Dude, I get it, you like each other cause kiss already atau enggak quit it gitu, cut the crap gitu. Enggak sih, tapi
It's just that a bit too often. Much, yeah. Bukan itu that's not necessary at all. Enggak dong, karena ini juga ini romcom juga, terus ini teen drama juga. Half teen drama, half adult karena kan they go back and forth. Yeah. But it's just slightly a bit too often. Mungkin dari beberapa yang udah aku tonton akhir-akhir ini kali ya. Atau mungkin itu efek karena kita binge watching. Jadi kalau misalkan itu terjadi di bi-weekly mungkin enggak terlalu akan seperti itu karena that makes sense. Kita nggak melihat ini 1 jam yang lalu tapi ini 2 minggu yang lalu gitu misalnya. Sedangkan kita dalam sehari udah ngelihat gitu-gituan udah 25 kali padahal satu episode cuma 5 loh. Iya, makanya tadi aku bilang kayaknya ini akan lebih seru kalau ditonton pas ongoing gitu. Sebenarnya apapun generally ya yang selama ini aku rasakan kalau emang ditujukannya untuk yang tayang di TV dan sedang ongoing yang enggak sekali habis gitu. Mendingan ongoing. Mendingan nontonnya ongoing. Tapi kita nggak bisa again kita semua mungkin nggak punya waktu sebanyak itu tapi iya dan pendapat kamu tadi valid banget sih. Maksudnya terlepas dari apakah treatment itu dibuat karena emang mereka butuh melakukan itu di setiap episode di setiap minggunya ya nggak masalah juga karena harusnya mereka sebagai tim produksi juga memikirkan bahwa ini akan tayang di OTT anyway jadinya people will binge it anyway. People will binge it anyway jadi harusnya that kind of creative direction itu harus dikemas dengan cara yang berbeda juga, lagi betul. Aku setuju sih sama yang komplain kamu tadi gitu. Jadi kalau aku sih ngelihatnya ya drama ini tuh kayak gabungan dari banyak teen drama yang sudah aku tonton sebelumnya gitu loh. Kayak elemen 25-21 juga with the sports and everything. Terus school juga yang Who Are You juga with the renang karena si weightlifting fairies. Nam Joo Hyuk juga perenang di situ sebelumnya kan. Nah, terus kayak set rumahnya it kind of remind me of the True Beauty kind of setting kan kayak betul. Di True Beauty kan tempat penyewaan komik yang ini kan tempat penyewaan DVD gitu. Jadi mungkin vibe familiar yang sebelumnya orang udah suka dari drama-drama sengaja ingin dijaga ya. Dari drama yang udah dirilis sengaja ingin dibalikin lagi dan kayak digabungin jadi satu. Nah, belum lagi kalau kita ngomongin di cinta drama sekolahnya misalnya kayak mereka pakai seragam, Extraordinary You juga kayak School juga yang kayak gitu-gitu. Jadi ada banyak hal yang mungkin membuat penonton yang sebelumnya emang udah in love with the other title jadi kayak pas nonton ini, wah gue nyaman nih karena it's not. It looks like a home, like it looks yes, like it's exactly. So homey. Sometimes that can be like boring, but when the delivery is like very good, it's gonna be enjoyable to watch. Even terasa homey. Bener, even if it's like repetitif gitu kadang-kadang kita akan merasa kayak ini kan udah di drakor sebelumnya apalagi kalau kita yang terbiasa dengan OTT kan kayak enggak ini tuh udah tinggal ngulang-ngulang aja tapi basically tuh drakor tuh emang selalu seperti itu gitu emang hanya selalu mengulang-ngulang aja tapi yang membuat nih salah satu yang bikin Lovely Runner ini fun adalah sebenarnya tuh 2 pemeran utamanya tahu kayak I don't know ya the dynamic between them tuh kayak bagus buat aku ini cukup kan kalau orang-orang udah baper nih bapernya berkepanjangan kan kalau buat aku sebagai orang yang pertama kali ngelihat Kim Hye Yoon sama Byun Woo Seok di satu drama aku merasa pas gitu mereka tidak membuat ini jadi kayak berlebihan maksudnya berlebihan tuh kayak setiap kali karakternya Sun Jae malu atau seneng atau gemes terus dia ngebuang muka buat sekedar buat teriak doang gitu kayak that's fun. That's fun. So fun. Iya, maksudnya kayak buat orang yang menyembunyikan perasaannya dari orang yang dia sebenarnya suka tapi dia sebenarnya pengen ngasih tahu, cuman kayaknya ini this is not the right moment dan segala macam. Itu tuh relatable gitu, kayak seru dan fun. Dan itu gitu. manis jadinya, ya, manis banget. Jadinya gemes gitu. Di satu sisi si Im Solnya juga lebih ke yang kayak aku ngerasa di awal-awal dia tidak menganggap kembalinya dia ke masa lalu itu karena dia in love as in like I want him to be my future husband gitu loh. Tapi karena emang cuman dia merasa kayak dia tuh sayang karena kamu adalah orang yang berharga buat aku dalam hidupku karena kamu pernah menyelamatkanku di satu titik terbawah dalam hidupku gitu. Iya. Dan dia masih ngerasanya
Sonje tuh nggak tahu dia ya kan? Nggak tahu dia dan nggak terhubung sama dia. I love that kind of two different perspective of love. Kayak yang satu tuh ugal-ugalan untuk menyelamatkan atau untuk berterima kasih lah ya. Tapi bukan karena emang dia ingin memiliki sebagai lover gitu kan. Nah yang satu ingin menjadi lover yang tanpa dua-duanya mengetahui kapasitas cinta itu kayak itu yang menurut aku juga menarik. Itu yang menurut aku the parallel love, which is actually both are still strong. No, not still. Omit the word still. Dan dua-duanya tuh menurut aku sama-sama kuat keinginannya. Dan si Imsol di sana nggak peduli mau jadi cegil, mau jadi orang-orang yang aneh gitu kan, anak SMA perempuan aneh yang sering datang ke ke sekolahan lain untuk cuma nyelamatin atau mencegah atau apapun kan, bagi orang nggak ada yang tahu kan. Like she doesn't care of that. Karena dengan mindset dia yang sudah 30 tahunan yang betul. Aku di sini tuh sementara loh. My real life is there in the present. It doesn't matter if I actually do something like embarrassing, silly. I love that mentality. Dan itu juga yang dibutuhkan dari sebuah karakter. Maksudnya kayak aku suka bagaimana dia membawa dirinya sebagai orang dewasa di tubuh seorang remaja gitu. Betul. Karena ini aku yakin kita sebagai manusia seringkali punya kecenderungan untuk mengoreksi perilaku kita di masa lalu kan. Gitu. Jadi kayak harusnya tuh gue begini loh dulu tuh, mendingan tuh kayak gini gak sih gitu. Coba waktu itu gue kayak gini gitu kan maksudnya. Nah aku suka sih bagaimana Imsol balik ke masa lalu dan dia tanpa pikir panjang tapi emang naluri dia sebagai orang dewasa melakukan itu gitu. Dan dia tetap fokus ke misi dia gitu ya. Tanpa harus yang kayak ya butuh waktu sih beberapa saat untuk dia bisa mengerti kondisinya. Makanya siapa sih yang gak shock? She needs to akhirnya dia mengerti untuk adjust kan. Siapa sih yang gak shock gitu tiba-tiba bangun di 15 tahun yang lalu sih. Gak sih? Kayak semua orang juga bakal kayak, mungkin untuk orang yang gak sekuat mentalnya sekuat Imsol mungkin bahkan bisa langsung kayak gila kali ya gitu. Tapi makanya kan Imsol dibuat jadi orang yang benar-benar mengalami terpuruk lalu bangkit. Jadi ketika dia kembali ke fase terpuruknya, dia sudah tahu bagaimana caranya untuk bangkit gitu. Karena dia udah melewati itu semua. Nah itu yang membuat karakter dia itu jadi layer kaya menurut aku sih. Enak buat diikutin gitu. Jadi nggak sekedar yang kayak remaja-remaja yang cuman mau ngedistributi sebenarnya. Remaja-remaja yang cuma aku pengen cantik gitu loh. Yang terlalu polos untuk mengerti apapun gitu kan. Tapi yang padahal dia jerawatan pun dia udah cantik sebenarnya. Please deh. Right. DJ, put it back on. I still have this question though. Kayak pertama kali dia ke masa lalu, dia tetap masih ugal-ugalan karena dengan dia juga nggak tahu berapa lama dia akan di sana, sebanyak apa yang bisa dia ubah. Tapi dia begitu ngerti, okay, I have a chance to actually change the fate or someone's future or someone's death lah ya. Terus dia akhirnya lama-lama adjust kan. Okay, aku tuh seorang remaja sekarang. I have to live it as a teenager. Nah, tapi tetap kan consciousness dia kan orang dewasa 30 tahun yang sudah melalui kehidupan yang berat lah ya menurut aku. Ya asam garam gitu. Tapi ketika dia kayak kesengsem, ketika dia kayak happy lah, di remajanya dia tuh ada muncul lagi gitu. Nah, I don't know if that's a part of consistency or justru inconsistency, atau bahkan ya orang tuh ketika ngalamin ini lagi, that inner teenager of you will still spark gitu loh. Ada di mana dia kan aku kadang mikir gini, dia kan 30 tahun but sometimes she acts mostly, apakah dia betah sebenarnya jadi anak remaja ini apa gimana? Nah, emang mungkin langsung kayak that's how she is actually all this time. Emang sebenarnya dia kayak gitu. Maksudnya kayak waktu dia sudah dewasa dan dia mau pergi ke konser pun kan emang dikasih lihat kan, dia bahkan masih segitunya gitu. Ingat gak yang adegan waktu dia gak bisa nonton konser, terus kemudian dia ngelihat foto dari konser di grup chat kan, terus dia kayak nge-zoom. Lu gila ya Sunje. Kayak we do that. We do that. Sometimes we do that. We zoom gila ya gitu. Wah, gila sih ini. Emang dia emang seperti itu dan because she is a fan girl, I think, right? Nah, itu jawabannya. Karena even now when you see when you like look into yourself at this age, right? It does make sense gitu kan. That makes sense. Iya. But then sometimes is that I don't feel like I get that enough information to know even after the Imsol as an adult sebelum kembali dia ke
ke masa lalu. Jadi yang kita tahu tuh kan Imso tuh ya itu yang di masa lalu yang yang apa ya, dia tuh ceria, dia itu baik hati, a little not so bright sometimes, but she's actually so bright when it comes to ketika dia kayak keeping the puzzle atau cara dia apa? She's a creative girl. Dia kreatif, tapi ya maybe ya gak apa-apa sih, ini juga kan romcom, sometimes in romcom you find inconsistencies dan ya itu kayak repetitive things yang mungkin tujuannya adalah ya just to make you feel like home, to make it feel like home. True. Iya sih, now that we talk about it and we say like, remember she is a fan girl. Aren't you like that too? Yeah, right. Iya kan? Iya sih benar. Tapi memang sih kalau misalkan yang nonton adalah kita, mungkin lebih gampang untuk kita paham dan mengerti gitu. Mungkin kalau yang nonton orang lain akan enggak sih. Aku merasa mostly yang nonton ini adalah remaja-remaja yang emang punya kesukaan yang sama, yang memang idolizing someone like Sonje gitu. Jadi mereka akan emang ini dibuat untuk mereka, jadi mereka akan gampang mengerti walaupun kayak even mungkin yang nonton sekarang umur mereka masih sebutlah 18 19 gitu. Atau 20-an awal. Atau 20-an awal gitu. Mereka akan dibuat kayak gila, nanti gue kalau umur 32 nih pasti gue akan kayak gitu juga gitu. Dan bener jujur li adik-adik enggak tadi tuh aku pas nanya kayak gitu aku sempat lupa juga. Are you okay? Aku sempat lupa kalau aku juga kayak dia gitu, sumpah. No, not because this whole day I was doing like how what adults are doing. I'm forgetting about that side of me. Bener loh Kak, like bukan I'm not trying to like. And I mean like there might be a certain percentage of the audience juga yang mungkin adalah adults kayak kamu yang mencari pelarian gitu dengan kayak give me something good and easy to watch gitu, yang kayak easy to follow without like thinking too much. Ya this is ini the one. Ini dia. Bener. Gitu, bener. Mamal please watch it when I watch it actually I'm watching it as Imsol. Aku yang itu yang umur 32 yang masih oh my god zooming in like Do Kyung Soo's picture and then saying like lu gila ya. Kok bisa seganteng ini itu. Tapi yang tadi nanya itu Mamal yang 2 menit yang lalu itu Mamal yang abis ngurusin stempel di Sudin ya. Lalu dapat komentar yang bikin bete itu. Tapi itu penting juga, maksudnya nggak tahu sih, ini menurut aku nggak tahu apakah ini pada akhirnya bisa dipertimbangkan jadi sesuatu yang penting, tapi menurut aku sebagai penonton kayak aku perlu mindset yang cukup, sebutlah kapasitas yang mampu untuk bisa menerima ini, dan ketika aku masuk ke dalam situ aku udah bisa menempatkan diriku kayak aku akan jadi penonton yang seperti apa gitu, maksudnya kayak misalnya kan nonton Queen of Tears, paham gak sih Queen of Tears gitu, kayak aku menjejak ini sebagai sebuah ini enggak romcom, this is a dramedy gitu misalnya. Ini dramedy, jadi what I expect adalah the drama, tapi ada sisi-sisi yang kayak okay it's funny sometimes gitu. Nah kalau pas aku nonton Lovely Runner ini, aku bener-bener masuk ke sini, ini adalah teen drama. So whatever happens, ini adalah dari sudut pandang teens gitu aku dan mikirnya. Apapun yang terjadi, garis besarnya adalah akan kembali ke root itu gitu, ke base itu. Mungkin ini nggak selalu, ini nggak harus dilakukan sih, tapi mungkin kayak ini sebuah coping mechanism buat aku yang sering kecewa sama udah nonton ini nonton itu terus kayak enggak sebagus itu, karena again sometimes when people talk about it a lot, it's not beneran good gitu loh. Iya benar. But this one is kinda different menurut aku. Dan kita juga udah punya perspektif itu, kayak when something is like overrated, it is overrated, like it's over talk misalkan, over discussed. Iya. Kayaknya overrated deh. Dan suka bener nih kadang-kadang, tapi this one is sejauh ini it's enjoyable, right? Benar. That's the word. Dan mungkin karena aku terutama masuk ke memutuskan untuk nonton ini dengan tanpa ekspektasi itu, atau dengan mungkin mindset yang tepat mungkin gitu. Jadi pada akhirnya kayak tidak ada ekspektasi yang dipatahkan atau yang nggak kesampaian karena emang mindsetnya tepat. Dan juga dengan spoiler yang udah kamu punya, saya karena I already know the ending, karena waktu ini lagi ongoing, since I'm a writer dan kita kerja di media gitu,
aku harus membuat artikel itu. Even I need to like ask my interns to like write the articles about it gitu, specifically about the ending. Jadi kayak dan ketika aku edit itu yang kayak I already spoiled gitu. I know they're gonna be like gini kan, tapi ya udah makanya even after heavily spoiled gitu, aku masih bisa menikmatinya kok sebenarnya gitu. Nggak yang apa ya, tidak merusak apapun. Yeah. At least itu bagus sih. Yeah, that's true. Tapi tantangannya buat kita yang nggak punya banyak waktu tapi maksudnya nggak punya banyak waktu buat nonton ongoing tapi aktif di sosmed juga gitu kayak spoiler di mana-mana gitu. Iya. They come to us. Iya we don't seek for them but they still come to us. Karena algoritma kan jahat. Kayak shoot. Kalau gitu. Villain dalam hidup aku tuh algoritmanya sosial media. Kalau bagi Imsol itu my villain, the villain in my life is actually me, the younger version of me kan dia bilang gitu. I like it when she says that. Bener. Gusti, why am I so bucin gitu kan ketika dia bilang gitu. Kayaknya villain dalam hidup gue tuh gue, but my younger version. That's fun. Nah sebelum kita selesaiin episode ini, ada satu pertanyaan yang pengen aku lempar ke pendengar, ke teman ngedrakor soal Lovely Runner, terutama mereka yang udah nonton dan mereka yang udah rekomendasiin kita lewat DM, kayak bahas ini gitu, bahas Lovely Runner gitu. Aku masih di episode 5 nih, ongoing ke episode 6. Mamal di episode berapa sekarang? 9 menuju ke 10. Nah kita sih sebenarnya udah yakin kita akan lanjut, tapi kita pengen denger alasan kamu, tapi jangan kasih spoiler ya. Especially for me. Yeah. Especially for me because I don't know anything about the ending. Dan mungkin buat semua pendengar ngedrakor yang juga belum nonton juga gitu. Kamu bisa tulis komentar di episode ini di Spotify dan kasih tahu kita kenapa kita harus nonton ini sampai habis gitu. Kenapa Lovely Runner ini worth binging dan worth watching. Karena bisa jadi nanti di episode 10 aku akan berubah pikiran dan nanti ketika aku baca komentar kalian kayak mereka memintaku untuk tetap tahan gitu. Karena aku pikir kayak kalau aku bisa tahan nonton Samdal, kayaknya aku bisa deh tahan nonton ini karena kayak Samdal se-dragging apa coba gitu dan kan. akhirnya terbayar. Iya betul. Akhirnya terbayar gitu kan. Oke. Satu terakhir deh, side karakter yang kamu suka. Karena menurut aku 5 episode pertama ini ya heavily Imsol sama Sunje banget gitu. Kayak nggak terlalu banyak karakter lain. Banyak karakter lain yang dimunculkan, tapi nggak yang kayak karakter bercabang yang kayak Queen of Tears gitu loh, yang masing-masing punya backstory yang deep and that's dan layer. A little bit of a problem for me actually. Okay. Everyone is not as important as they seem. In the beginning, kayak misalnya sahabatnya Imsol. Ya kan? Dia kan di awal udah diliatin sebagai sahabat yang nganter-nganter ke konser, ya kan kurang besti apa coba. But then sampai sekarang aku episode 9 belum diliatin impactnya dia atau impactnya Imsol ke dia atau kedekatan mereka tuh nggak begitu diromantisasi gitu, terlalu kurang menurut aku. Betul. Emang kadang ketika emang ini kan ya fokusnya adalah Imsol dan Sunje kan, dan side karakternya ya udahlah pemanis mungkin ya, tapi ini tuh bestie ini tuh kayaknya sayang kalau terlalu dibiarkan begitu aja gitu. Aku pengen ada porsi di mana it's about them a little bit. Ya, yang pada akhirnya membuat pengorbanan si temennya ini masuk akal ketika ngelihat atau kenapa mereka sampai sekarang tuh masih bareng, masih bestian gitu kan. Iya. Terutama kan kayak kita especially di timeline yang sekarang nih. Di timeline yang kita ngomongin ketika dari timeline yang berangkat itu sebagai bestie yang nganterin Imsol ke Iya, apalagi kan maksudnya kondisinya dia kan waktu itu udah difabel kan maksudnya. Mungkinkah apakah karena emang dia cuman ya sebutlah kasihan gitu atau ada motivasi lain atau emang dia sahabat yang baik atau emang ada sesuatu yang membuat mereka terhubung sampai akhirnya dari SMA sampai mereka umur 30-an itu tetap bareng gitu. Iya benar-benar karena kan ada banyak orang di SMA itu dan kenapa dia memilih satu orang ini untuk keep in touch terusnya sama dia gitu kan. Benar-benar. Yes. Kalau aku merasa kayak karakter-karakter sampingan yang kurang dieksplor mungkin kayak aku karena aku adalah tipe orang yang suka sama second male lead, jadi aku butuh seseorang yang sama kuatnya sama Sonje gitu untuk bisa paling tidak memperebutkan Imsol gitu. Menjadi tantangan lah ya gitu ya maksudnya. But then ketika balik lagi ke konteks drama ini kayak we actually don't need that. We actually don't Will he come back? So please let us know. No, don't let us know.